Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Uncle Gapi. Pada video kali ini Uncle Gapi akan sharing mengenai teori breeding cupang agar dalam prakteknya sukses. Cara breeding cupang sebenarnya telah banyak dibahas oleh channel YouTube lain. Jadi pada video kali ini saya hanya menjelaskan tidak terlalu spesifik, hanya poin-poinnya saja. Kalau melihat top breeder mengawinkan cupang, terlihat sangat mudah. Sebenarnya itu terlihat mudah karena para top breeder itu telah mengetahui poin-poin yang penting agar sukses dalam proses breeding. Poin-poin penting itu adalah indukan, kualitas air, dan pakan. Untuk indukan yang dipakai harus sehat dan betinanya sebaiknya full telur. Dalam proses breeding kita bisa menggunakan media yang kecil, media yang sedang, dan media yang luas. Cuma untuk media yang kecil sebaiknya buraya dipindahkan ke tempat media pembesaran karena di media yang kecil kualitas airnya cepat menurun. Sebaiknya kita tambahkan daun ketapang agar ikan menjadi nyaman dan bisa menimbulkan infusoria. Setelah kita satukan jantan dan betina dan bertelur, angkat indukan betina dan biarkan jantan menjaga telur. Setelah 1 hari biasanya telur akan menetas. Pada saat pertama menetas, buraya organ tubuhnya belum sempurna. Esokan harinya di umur 1 hari, organ tubuh buraya telah terbentuk tapi belum sempurna. Dan renangnya belum stabil, biasanya masih suka jatuh di dasar air dan berputar-putar tak tentu arah. Di situ fungsi indukan jantan untuk menjaga buraya yang umur 1 hari itu. Di saat umur 2 hari, organ tubuh buraya sudah sedikit sempurna. Tetapi di saat itu buraya belum membutuhkan makan. Dan di saat umur 3 hari, buraya organ tubuhnya telah terlihat sempurna dan bisa berenang walaupun belum jauh. Tetapi di umur 3 hari ini buraya belum membutuhkan asupan makanan karena masih memakan dari perutnya secara alami. Tetapi para breeder biasanya memberi buraya kutu air di saat umur 3 hari ini dengan harapan kutu airnya akan beranak dan keesokan harinya di umur 4 hari, di saat buraya sedang lapar-laparnya, tersedia makanan dari anakan putir tersebut. Di usia 4 hari buraya sudah butuh makanan. Di saat itulah sebaiknya kita memberi pakan untuk buraya. Apa pakan buraya itu? Pakan buraya yang terbaik adalah infusoria. Infusoria adalah golongan makhluk yang hidup di dalam air tawar yang ukurannya lebih kecil dari buraya. Jadi pas atau muat untuk masuk ke mulut buraya. Tetapi kebanyakan peternak memberikan kutu air kepada buraya cupang, tetapi secara logika kutu air itu tidak dapat dimakan oleh buraya. Namun yang memberikan kutir dalam proses breeding banyak juga yang sukses. Kenapa sukses? Ada kemungkinan
kutir itu beranak dan memang kecil, itu hanya kemungkinan karena saya tidak menelitinya. Dan bisa juga kutir itu mati. Kutir itu mati mengakibatkan timbulnya infusoria. Jadi dengan memberikan kutir tanpa sengaja mengkultur infusoria. Kita bisa lihat cara mengkultur infusoria banyak dilakukan dengan menggunakan pelet dan air ikan. Itu dapat menimbulkan infusoria, tidak jauh berbeda dengan keadaan akibat dari matinya kutu air. Ada juga peternak memberikan artemia. Sebenarnya artemia juga secara logika tidak pas untuk makanan buraya cupang umur 4 hari, karena artemia walaupun kecil untuk buraya cupang itu ukurannya masih terlalu besar, tidak muat untuk masuk ke mulut buraya cupang. Dan artemia itu makhluk yang hidup di air laut atau air asin. Ketika dimasukkan ke media buraya cupang, sekitaran 3 jam dia mati. Secara alami buraya cupang itu memakan apa yang bergerak, karena insting cupang itu sebagai karnivora, dia lebih senang makan pakan hidup atau pakan bergerak. Itu bisa kita lihat pada cupang dewasa. Apabila kita memberi pelet, dia tidak mau makan, dia lebih suka makan pakan hidup, kecuali dilatih dulu atau dibuat lapar dulu, dia terpaksa makan pelet dan akhirnya terbiasa makan pelet. Ada beberapa breeder yang memberikan kuning telur pada saat buraya umur 4 hari. Tetapi sebenarnya buraya itu bukan makan kuning telur, tetapi kuning telur itu akan menjadi infusoria. Kita bisa melihat di channel YouTube lain yang membahas cara kultur infusoria menggunakan kuning telur. Kita bisa mengkultur infusoria di media lain agar tidak terjadi fermentasi di media pembesaran buraya. Setelah itu baru kita kasihkan ke buraya. Beberapa breeder dan peternak juga memberi daun pisang di dalam media pembesaran buraya untuk menimbulkan infusoria. Memang daun pisang dapat menimbulkan infusoria, cuma daun pisang yang dimasukkan ke dalam media buraya akan terjadi fermentasi. Hasil fermentasi itu membuat asam dan pH menjadi turun. Di saat pH-nya turun drastis atau pH-nya tidak sesuai dengan kondisi buraya, buraya akan mati. Dan juga lendir-lendir dari pisang juga bisa membuat buraya mati. Tetapi bagi peternak atau breeder yang telah paham daun pisang yang bagaimana atau bagaimana cara mengolahnya supaya pas dimasukkan ke media buraya, itu bisa berhasil dan sukses. Breeding adalah sebuah seni, jadi tiap breeder berbeda-beda dalam melakukan proses breeding. Apabila Anda telah berhasil dalam melakukan proses breeding, lakukan aja yang seperti itu, karena ini hanya sebuah teori dan sumber air setiap breeder itu berbeda. Jadi ada yang cepat menimbulkan infusoria, ada yang lambat, dan perlakuan air itu tiap breeder juga berbeda. Demikianlah sharing dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.